Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rodatul Fikri, bagaimana kabarnya pada siang hari ini yang penuh berbahagia? Senang sekali rasanya bisa berbincang atau berkomunikasi dengan sahabat Rodatul Fikri pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Putra Wijaya. Saya berasal dari Ajamu Panai Hulu dan asal sekolah saya dari Pondok Pesantren Raudatul Fikri Saicina, yang mana saya masih dalam pendidikan atau seorang santri. Kali ini saya mau berbincang atau berkomunikasi dengan sahabat Raudatul Fikri, yang mana kami akan membahas yaitu ilmu taklim muta'alim. Kali ini saya tidak sendirian dan tidak kesepian, melainkan kita kedatangan narasumber yang menginspirasi, yaitu Al-Ustadz Tauhidullah Lannanur SPD. Mari sama-sama kita sapa Ustadz Tauhidullah Lannanur SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Izin ya Ustadz, Ya, boleh nggak Ustadz memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu kepada sahabat Rodatul Fikri? Boleh, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tauhidullah Lannanur SPD. Saya dari Jawa Barat, lebih tepatnya Cirebon, Jawa Barat. Saya alhamdulillah mendapatkan amanah untuk berbagi ilmu di Pondok Pesantren Raudatul Fikri Saicina. Boleh lebih detailnya Ustadz dari sekolah Ustadz dalam pendidikan? Untuk sekolah, dari jenjang pendidikan pasti sudah tentu dari jenjang yang paling paling awal, yaitu dari MI sendiri di kampung saya di Cirebon. Dan lanjut untuk SMP itu sudah mulai masuk ke dunia pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Arjawinangun Cirebon. Setelah itu saya langsung lanjut ke SMA Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman, begitupun dengan S1-nya. Oh, Ustadz dari Nurul Iman 7 tahun. Ya. Apa sih pengalaman Ustadz yang masih berkesan sampai sekarang? Boleh diceritakan pada sahabat Rodatul Fikri Ustadz? Oh ya, ini untuk kesan ya, untuk kesan selama saya mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Iman, itu memang sangat fastabiqul khairat, ya kan? Itu dimanapun itulah, di pondok pesantren manapun itu, fastabiqul khairat itulah yang sangat menggugah ya. Jadi kita itu tidak ada kata santai dalam menuntut ilmu, itu aja. Oh, Ustadz di Nurul Iman selama 7 tahun kan Ustadz? Ya. Kenapa Ustadz itu lebih mau menempuh sekolah di pondok daripada sekolah di luar? Oke, baik. Untuk masalah yang seperti itu, saya dilatar belakangi oleh keluarga. Ya. Jadi kenapa saya sampai sekarang pun saya berkecimpung di dunia pondok pesantren? Karena alhamdulillah dari pihak kakek dan nenek saya dan semua keluarga besar itu alhamdulillah dari pondok pesantren ya. Jadi saran dari kakek dan nenek saya kepada orang tua saya bahwasanya untuk semua anak-anaknya itu bisa masuk pondok pesantren, dan alhamdulillah terlaksana dari anak yang pertama sampai sekarang. Ustadz kan dari Cirebon. Ya. Apa cerita Ustadz bisa nyampe ke Pondok Pesantren Raudatul Fikri? Boleh cerita pada sahabat Raudatul Fikri ya. Ustadz? Untuk perjalanan saya sampai ke sini itu, jadi di Nurul Iman sendiri itu ada beberapa program ya, yang namanya itu kalau di sana bahasanya ekspedisi. Nah, jadi ekspedisi inilah yang jadi setiap kelulusan setelah santri di sana mengabdi 2 tahun itu ada program bagi yang mau ikut. Nah, dan dari situlah saya mulai mengikuti program, dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya ditetapkan ya di Pondok Pesantren Raudatul Fikri di Sumatera Utara ini.
Oke, terima kasih Ustadz atas perkenalan dirinya dan pengalamannya. Lanjutlah kita ke topik yaitu pembahasan pelajaran ta'lim ta'lim. Oke, baik. Sebelum masuk kita ke pelajaran Ustadz, apa sih manfaat dari mempelajari ilmu ta'lim ta'lim? Boleh dijelaskan kepada sahabat Rodatul Fikri Ustadz? Oke, baik. Untuk manfaat ta'lim ta'lim sendiri lumayan bagus dan lumayan bagi penuntut ilmu terutama ya di pondok pesantren itu, dimanapun itu pasti mempelajari apa itu kitab ta'limu ta'lim. Nah, kitab ta'limu ta'lim sendiri itu menjelaskan tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Nah, baik dari segi niat, baik dari segala tata cara itu kan, itu semua dijelaskan di kitab ta'limu ta'lim yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji ya. Nah, itu. Jadi memang sangat dibutuhkan. Nah, itu. Oh, dengar-dengar Ustadz di Pondok Pesantren Rodatul Fikri ini program Ustadz itu mengajar santri yaitu ilmu ta'lim ta'lim. Ya. Jadi saya mau bertanya Ustadz, apa sih pendapat Ustadz dari ahli ilmu? Oh. Boleh dijelaskan kepada sahabat Rodatul Fikri Ustadz? Ya, baik. Alhamdulillah untuk sekarang saya diamanahkan untuk berbagi ilmu di pondok pesantren dengan membawa kitab ta'limu ta'lim. Memang di beberapa pasal ya, pasal-pasal yang di dalam kitab ta'limu ta'lim itu memang benar ada bagaimana sih cara mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, ya kan? Mengagungkan ilmu itu salah satunya mengagungkan kitabnya. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu, alangkah baiknya kita mengagungkan kitabnya. Setelah itu kita mengagungkan siapa yang menyampaikannya, dalam artian gurunya. Nah, jadi udah pasti dan tentu untuk guru itu pasti ada tata cara adabnya, ya kan. Nah, begitupun dengan ilmunya. Nah, bagaimana cara menghormati ilmu? Di situ kitab ya, ilmu itu dicari menggunakan niat. Nah, setelah itu baru kita caranya yaitu berwudu supaya suci gitu kan, karena ilmu itu datang kepada hal yang suci. Kalau kita kotor mungkin ilmu itu susah untuk masuk. Nah, jadi itulah salah satu bagaimana cara mengagungkan ilmu dan mengagungkan seorang guru. Boleh dijelaskan lebih detail Ustadz kepada sahabat Rodatul Fikri? Oke, boleh. Jadi beberapa isi selanjutnya itu mengagungkan kitab, ya kan. Mengagungkan kitab sendiri itu kalau kita di pondok pesantren itu pasti ada namanya tata cara menyusun, ya kan? Di lemari kita itu pasti banyak itu. Nah, itu pasti mungkin dari kelas 1 sanawiyah, ya kan? Yang anak kelas 1 yang baru pertama kali masuk pesantren itu dia belum tahu bagaimana cara menyusun kitab. Nah, jadi menyusun kitab itu ada aturannya. Itu salah satu untuk mengagungkan ilmu. Nah, jadi ya, susunan yang pertama itu Al-Quran yang paling atas, baru hadis, dan seterusnya itu sampai buku catatan yang seperti biasa. Dan alangkah baiknya di atas Al-Quran itu tidak ada benda apapun, supaya menghormati, karena Al-Quran sendiri sudah jelas, ya kan, itu sebagai pedoman hidup. Nah, begitupun dengan hadisnya, karena hidup kita itu tidak jauh dengan Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih ya Ustadz. Oke. Baiklah sahabat Rodatul Fikri, tibalah kita penghujung cerita, dan terima kasih Ustadz atas kehadirannya, Ya. dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua, dan Ustadz sehat selalu, amin amin, ya rabbal alamin. Saya yang bernama Putra Wijaya yang sebagai host mohon memundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.